Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita akan lanjut belajar membandingkan dua pecahan. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan berpenyebut sama dan membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Kita masuk yang pertama, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Membandingkan pecahan berpenyebut sama dapat kita lakukan dengan cara membandingkan pembilangnya. Jadi jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Nah, selalu gunakan tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Sama seperti pelajaran kita yang pekan lalu. Oke, kita masuk di contoh. Nomor 1, kita akan membandingkan pecahan 4/7 dengan 2/7. Penyebutnya sudah sama-sama 7. Berarti kita lihat pembilangnya, toh 4 dengan 2, manakah yang lebih besar? Oke, 4. Berarti 4 itu lebih besar daripada 2. Jadi 4/7 lebih besar daripada 2/7. Kita tulis, kita kasih tanda lebih besar. Lanjut contoh soal yang kedua. Kita akan membandingkan pecahan 3/11 dengan 9/11. Nah, penyebutnya sama-sama 11. Lihat pembilangnya, ada 3, ada 9. Mana yang lebih besar antara 3 dengan 9? Oh, 9. Berarti 3 itu kurang dari 9. Jadi 3/11 kurang dari 9/11. Oke, gampang ya. Lanjut nomor 3. Kita akan membandingkan pecahan 2/5 dengan 4/5. Jadi penyebutnya sudah sama-sama 5. Lihat pembilangnya, ada 2 dengan ada 4. Mana yang lebih besar antara 2 dengan 4? 4 ya. Berarti 2 ini kurang dari 4. Jadi 2/4 kurang dari 4/5. Kasih tanda kurang dari. Lanjut nomor 4. 1/8 akan kita bandingkan dengan 2/8. Penyebutnya sama-sama 8. Kita lihat pembilangnya, ada 1, ada 2. Mana yang lebih besar antara 1 dengan 2? 2 ya. Berarti 1 ini kurang dari 2. Berarti 1/8 kurang dari 2/8. Oke. Terakhir, kita akan bandingkan 7/12 dengan 5/12. Penyebutnya sama-sama 12. Nah, pembilangnya ada 7, ada 5. Mana yang lebih besar antara 7 dengan 5? 7. 7 lebih dari 5. Jadi 7/12 lebih dari 5/12. Oke. Baik, kita lanjut di yang kedua, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Kalau tadi kan penyebutnya sama, langsung kita bandingkan pembilangnya saja. Sekarang kita akan bandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ada 2 cara. Cara yang pertama dengan menyamakan penyebutnya, cara yang kedua dengan perkalian silang. Jadi kita bahas dulu cara yang pertama. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Di sini Ibu mau kasih cara samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan penyebut lainnya. Oke, supaya lebih mudah, langsung kita masuk di contoh ya. Di sini ada soal, kita akan membandingkan pecahan 1/3 dengan 1/4. Kalau tadi kan penyebutnya sama, ini beda. Ini ada 3, ini ada 4. Beda penyebutnya. Oke, kita pertama-tama kita akan cari dulu nilainya 1/3. 1/3. Nah, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan penyebut lainnya. Yang mana penyebut lainnya? 4. Ini. Ini penyebut yang lainnya. Berarti kita tulis 1/3 masing-masing kita kali dengan 4. Nah, ini sama dengan pecahan senilai ya. Cuma bedanya kalau pecahan senilai terserah kita mau kita kali dengan yang berapa. Kalau yang ini ambil penyebut lainnya, yang ini yang 4. Oke. 1 kali 4, 4. Per 3 kali 4, 12. Berarti nilainya 1/3 itu adalah 4/12. Nah, kita lanjut. Sudah minta cari 1/3, kita cari lagi 1/4. 1/4. Tadi kita ambil penyebutnya 1/4, sekarang kita ambil lagi penyebutnya
sepertiga supaya sama nanti penyebutnya sama-sama per 12. Oke, berarti 1/4 kita kali 3, di bawah juga kita kali 3, jadi hasilnya adalah 1 kali 3, 3, 4 kali 3 adalah 12. Sama Mi penyebutnya, ini 12, ini juga 12. Nah, kalau sama Mi, kembali lagi cara yang tadi. Kalau sama penyebutnya, berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya. Mana yang lebih besar pembilangnya antara sepertiga dengan seperempat. Kalau sepertiga itu nilainya 4/12. Kalau seperempat itu nilainya 3/12. Mana yang lebih besar pembilangnya? 4. Berarti 4/12 lebih besar dari 3/12 karena pembilangnya lebih besar. Dengan kata lain, sepertiga itu lebih besar daripada 1/4. Jadi kita kasih tanda lebih dari 1/4. Oke, sekarang kita akan bandingkan pecahan 2/4 dengan 1/2. Sama seperti cara yang tadi, pertama-tama kita cari dulu nilainya 2/4. Bagaimana caranya? Sama juga yang tadi, kita kalikan pembilang dengan penyebutnya dengan penyebut lainnya. Yang mana itu? 2. Jadi di sini tulis 2/4, masing-masing kita kalikan 2. Salah. Kita kalikan 2. Oke. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, didapat nih hasilnya 2/4. Ini sama dengan pecahan senilai ya, sama-sama kita kalikan dengan 2. Tapi kalau pecahan senilai terserah kita mau ambil angka berapapun. Kalau yang ini ambil Ki dari penyebut lainnya. Oke? Sekarang kita cari lagi nilainya 1/2. Sama seperti cara yang tadi, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan penyebut lainnya. Yang mana itu? 4. Berarti 1 kali 4, sini 2 kali 4. Oke. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Oke, sama penyebutnya, sama-sama 8. Ternyata pembilangnya juga sama-sama 4. Berarti 4/8 dengan 4/8 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Jadi kita kasih tanda 4/8 sama dengan 4/8. 2/4 sama dengan 1/2. Jadi kita kasih tanda di sini sama dengan, karena nilainya sama. Oke. Kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Ya. Kita cari dulu 3/5. Kita akan bandingkan 3/5 dengan 3/4. Kita cari nilainya 3/5. 3/5, kemudian kita kalikan dengan penyebut lainnya, yang mana itu? 4. Berarti 3/5 kita kalikan 4, ya, masing-masing kali 4. Kemudian 3 kali 4 12. 5 kali 4 20. Nah, didapat hasilnya 3/5. Lanjut 3/4. Kita kalikan dengan penyebut lainnya, yang mana itu? 5. Oke, 3/4 sama-sama kita kalikan 5. Berapa hasilnya? 3 kali 5 15. 4 kali 5 20. Oke. Ada 12, ada 40. Kalau 3/5 itu 12/20. Kalau 3/4 15/20. Penyebutnya sudah sama. Tinggal kita cari mana yang lebih besar pembilangnya, 12 atau 15. Berarti 15 ya. Jadi 12/20 itu kurang dari 15/20. Atau 3/5 itu kurang dari 3/4. Jadi kita kasih tanda kurang dari di sini. Oke, sekarang kita masuk di cara yang kedua. Cara yang kedua lebih simpel, lebih mudah daripada cara yang pertama. Cara yang kedua ini dengan melakukan perkalian silang. Jadi caranya gampang ya. Contoh,
1/3 akan kita bandingkan dengan 1/4. Jadi langsung kita kali silang saja. Seperti ini. Nah, 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. Nah, lihat mana yang lebih besar, 4 atau 3? 4 ya. Berarti 1/3 lebih besar daripada 1/4. Gampang. Lanjut contoh soal yang kedua. 2/4 kita bandingkan dengan 1/2. Kalikan silang. 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. Oh, sama. Berarti kita kasih tanda sama dengan. Berarti 2/4 sama dengan 1/2. Oke, contoh soal yang ketiga. 3/5 kita bandingkan dengan 3/4. Langsung kalikan silang. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Nah, mana yang lebih besar? 3/4. Berarti 3/5 kurang dari 3/4. Oke.